Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Salam jumpa kembali lewat renungan harian. Dan renungan ini adalah lanjutan dari part 1. Saat Daud diperhadapkan dengan tantangan yang besar, yaitu si pendekar Goliat yang punya segudang pengalaman berperang. Apa yang menjadi reaksi daripada Daud? Ia tidak bimbang, bahkan ia tidak pernah takut. Ini artinya Daud yang memiliki iman yang stabil tidak akan melihat tantangannya sebesar apa. Dan tidak akan ada hitung-hitungan siapa dan model apa yang jadi lawannya. Begitu juga kita yang sedang dengar renungan ini. Dengan iman saya ingin berkata kepada saudara, pergumulanmu sebesar apapun, jika engkau percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita, serta memiliki iman yang stabil, saya ingin katakan engkau pasti tidak akan melihat dan tidak hitung-hitungan apakah engkau akan menang atau kalah. Bahkan engkau tidak akan berpikir apakah Tuhan mampu siapkan dan sediakan apa yang saya butuhkan saat ini, atau apa yang saya butuhkan hari ke depan buat anak-anak. Engkau tidak akan berpikir apakah Tuhan mampu sembuhkan dan pulihkan sakit penyakit, sedangkan menurut dokter harus begini, harus begitu. Menurut dokter penyakit ini sudah parah atau sudah stadium sekian. Dan tidak akan berpikir menurut pengalaman penyakit ini akan lebih buruk lagi. Atau menurut pengalaman penyakit ini harus pergi kepada si A, si B, si C, dan lain-lain. Yang pasti jika kita memiliki iman yang stabil, kita tidak akan khawatir. Kita tidak akan bingung, cemas, apalagi menjadi takut. Yang ada kita akan berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita pasti menang dalam pergumulan ini. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan pasti siapkan, Tuhan pasti sediakan, atau Tuhan pasti sembuhkan sakit penyakit yang sedang diderita. Untuk itu, sebelum saya lanjut untuk melihat bagaimana Daud tidak melihat dan hitung-hitungan, khususnya yang sementara dengar renungan ini, yang butuh didoakan secara khusus, berilah waktumu 1 menit saja dan serahkan semua pergumulanmu kepada Tuhan. Serahkan apa yang menjadi kekuatanmu kepada Tuhan. Serahkan segala-galanya kepada Dia yang empunya kuasa dan empunya jawaban. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan kami, Kepala Gereja. Di hadapan-Mu Tuhan, ada umat-umat-Mu, ada anak-anak-Mu yang butuh pertolongan yang hanya daripada-Mu sendiri. Dan doa hamba-Mu inilah mereka-mereka semua. Untuk itu ampunilah mereka jika mereka ada salah dan ada dosa. Ampunilah Tuhan mereka jika mereka mulai lalai dengan Tuhan. Bapa, ampunilah mereka jika mereka ada nasar, ada janji kepadamu dan mereka belum tepati sampai hari ini. Inilah kami semua dan tambahkan iman supaya kami dapat melihat hal-hal yang indah dan hal-hal yang luar biasa. Bapa di surga, kami sadar bahwa di dalam kehidupan kami ada banyak keterbatasan, ada banyak ketidakmampuan kami, tetapi kami terlalu yakin dan percaya Engkau Tuhan Allah kami, Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa. Dan kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya.
Dan saat ini kami angkat dan letakkan beban pergumulan kami di kaki-Mu Tuhan. Dengan satu keyakinan. Buat sakit penyakit yang sedang diderita, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus. Yang tertutup jalan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Bukakan jalan dan berbelas kasihan bagi mereka. Yang punya persoalan rumah tangga, persoalan anak-anak. Di dalam nama Yesus. Beri jawaban dan pemulihan. Inilah kami Tuhan. Dan inilah doa kami. Yang kami sampaikan dialaskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita kembali pada renungan tadi. Daud oleh imannya yang stabil, Daud tidak melihat dan hitung-hitungan siapa yang jadi lawannya. Apakah itu lawannya itu seimbang atau tidak? Yang Daud tahu bahwa jika Allah ada di pihak dia, siapakah lawannya? Memang jika kita melihat dari postur tubuh tentang Goliat, tetap ikuti lanjutannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.